nazala hadzal rajul haitsu ra'aitu qad arsala ilayya yad'uni ila thalathi khisal. Hah? Hah? Sumakana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sumakana, kemudian berada awaluma, ialah permulaan sesuatu. Sa'ala, yang bertanya, ialah Raja Herakles ini kepada aku sahabat Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan ini masih kafir waktu itu. Sumakana, kemudian berada awaluma, ialah permulaan perkara. Sa'ala, yang bertanya, ialah Herakles ini kepada aku Abu Sufyan, anhu, tentang baginda Muhammad. Anqala, itu hendak bertanya, ialah Raja Herakles, ya kan? 59. Sumakana, kemudian berada awaluma, ialah permulaan pertanyaan. Sa'ala, yang bertanya, ialah Herakles, Raja Romawi, Raja Nasrani ini kepada aku Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan masih kafir. Anhu, dari ma. Anqala, itu hendak bertanya, ialah Herakles, kaifa nasabuhu fikum. Anqala, itu hendak berkata Herakles, kaifa, itu bagaimana, nasabuhu, ialah nasabnya Muhammad, fikum, di dalam kalian, wahai Abu Sufyan dan teman-temannya. Artinya bagaimana nasabnya Muhammad dalam kalian orang-orang Quraisy, wahai Abu Sufyan. Kaifa, itu bagaimana, nasabu, adapun nasabnya baginda Muhammad, fikum, di dalam kalian. Kata Raja Herakles tanya kepada Abu Sufyan dan teman-temannya. Qultu, aku berkata, aku Abu Sufyan, huwa fina dzu nasabin. Pasti. Qultu, aku berkata, aku sahabat Abu Sufyan. Waktu ini Abu Sufyan itu masih kafir waktu itu. Wa adapun Muhammad fina, di dalam kami orang-orang Quraisy, dzu nasabin, itu orang yang punya nasab. Artinya punya nasab yang mulia. Qala, bertanyalah Herakles, fa hal qala hadzal qaul minkum ahadun qattu qablahu? Qultu la. Fahal qala berkata, bertanyalah Herakles, fahal qala, apakah telah berucap hadzal qala, kepada ucapan mengaku sebagai nabi, minkum, dari kalian, ahaduna, seorang qatu sama sekali, qablahu, sebelum Muhammad. Nah, sebelum Muhammad ini ada orang yang dari orang Quraisy yang ngaku-ngaku jadi nabi? Oh, enggak ada. Hanya Muhammad saja. Kalau sebelum itu ada orang Quraisy yang ngaku jadi nabi, paling Muhammad ikut-ikutan. Tapi kan enggak. Ya ini nabi beneran kalau begini. Kata Herakles. Nanti. Fahal qala, apakah pernah berucap hadzal qaula, kepada ini ucapan mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai rasul, mengaku kedatangan Jibril, mengaku kedatangan wahyu, minkum, dari kalian orang Quraisy, ahadun, adalah seseorang, qattu, sama sekali, qablahu, sebelum Muhammad. Jadi Raja Herakles tanya kepada sahabat Abu Sufyan. Waktu Abu Sufyan itu masih kafir. Abu Sufyan sedang berdagang di Syam. Oh, ini orang Quraisy? Ya, iya. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana katanya kamu di Mekah ada seorang kunjungan Nabi? Iya, Muhammad. Bagaimana itu nasabnya? Oh, fina itu nasab. Punya nasab yang mulia di antara kami. Ini aslinya kan Abu Sufyan ngomong dengan Herakles. Abu Sufyan ngomong. Terus teman-teman Abu Sufyan kan banyak, sekitar 10 orang lah. Hai teman-teman Abu Sufyan, kalau Abu Sufyan bohong, bilangin bohong. Jadi Abu Sufyan aslinya mau bohong, tapi nggak bisa.
Karena Abu Sufyan itu masih kafir sih. Dia ternyata kan dalam pertanyaan kan sebenarnya saya mau bohong itu. Tanya kata Abu Sufyan, Muhammad punya nasab enggak? Ngomong enggak. Mau ngomong gitu, tapi kan sudah diomong sama Herakles. Ini teman-teman Abu Sufyan. Kalau Abu Sufyan ngomongnya salah, bohongin dia. Jadi Abu Sufyan nggak bisa bohong akhirnya, gitu. Itu hebatnya Herakles. Jadi Herakles ngomong Abu Sufyan, jawab dia. Terus ngomong dengan temannya Abu Sufyan, dari orang-orang Quraisy yang lain yang ikut berdagang. Teman-teman Abu Sufyan yang Quraisy. Ini kalau Abu Sufyan ngomong salah, bilangin salah. Dan ngomong benar, bilangin benar. Akhirnya Abu Sufyan terkunci, gak bisa ngomong bohong. Aslinya mau bohong, karena waktu itu Abu Sufyan masih kafir dan masih benci kepada Nabi Muhammad. Gitu. Kultu, aku menjawab, kata Abu Sufyan, lah, gak ada orang Quraisy yang mengaku jadi Nabi seperti Muhammad sebelum Muhammad, gak ada. Kultu, aku mengatakan, lah, tidak ada. Qala, bertanyalah Herakles. Fahal kana min abaihi min malikin. Fahal kana, qala bertanyalah Herakles. Fahal kana, apakah ada min abaihi itu dari bapak-bapaknya Muhammad, min malikin, atau man ialah orang Malaka yang jadi raja ialah man. Apakah bapak-bapaknya Muhammad dulu itu ada yang jadi raja? Kemudian raja ini tumbang, Muhammad ini akan menuntut kembali menjadi raja lagi. Apa begitu? Fahal kana, maka apakah berada min abaihi itu dari bapak-bapaknya baginda Muhammad, man ialah orang Malaka yang menjadi raja lah man. Kultu, aku menjawab Sufyan, lah, enggak ada. Enggak ada. Lah, enggak ada. Qala, bertanyalah Herakles, fasyrafun nas, maka adapun mulia-mulia manusia, ittaba'u itu pada ikut ialah asyrafun nas pada Muhammad, am du'afauhum atau orang-orang yang lemah nas. Yang mengikuti Muhammad itu orang-orang mulia atau orang-orang yang hina, yang lemah. Qultu, aku menjawab, pengikut Muhammad, bal du'afauhum itu orang-orang lemahnya nas. Ikut Muhammad itu orang-orang lemah yang ikhlas. Nah, seperti kamu ini kan du'afa semua kan. Yang asyraf afsar di sini, yang mulia-mulia banyak duit udah enggak ngikut sih. Fa asyrafun nas, maka adapun mulianya manusia, ittabau itu pada ikut ialah asyrafun nas pada Muhammad, am du'afauhum atau orang-orang lemah di antara nas yang ikut Muhammad. Qultu, aku berkata Abu Sufyan, bal du'afauhum, bahkan yang ikut Muhammad itu orang-orang yang lemah di antara nas. Qala, bertanyalah Herakles, ayazidun am yangkusun? Ayazidun, apakah tambah banyak ialah atba'uhu atau du'afa'uhum? Ayazidun, apakah tambah banyak ialah du'afa'uhum am yangkusun, atau tambah kurang ialah du'afa'uhum? Pengikutnya Muhammad tambah banyak atau tambah kurang? Kalau begitu persis kita di sini. Kita pengikut kita ini orang-orang lemah dan tambah banyak nanti penuh insyaallah ini. Qultu, ayazidun, apakah tambah ialah du'afauhum yang ikut, am yang kusun atau kurang ialah du'afauhum yang ikut? Qultu, aku menjawab Sufyan, bal yazidun, bahkan tambah ialah du'afauhum, yang ikut orang lemah tambah banyak. Qala, bertanyalah Herakles, fahal yartaddu, apakah murtad? Fahal yartaddu, maka apakah murtad ahadun, seorang minhum dari du'afauhum, sahtotan karena benci, karena marah didinihi kepada agama Muhammad. Ba'da ayat khula, sudahnya masuk ialah ahadun fihi di dalam dinihi. Apakah pengikut Muhammad murtad karena
benci kepada agamanya? Oh, enggak ada. Kalau sebagian maunya ada yang murtad sedikit, bukan karena benci agamanya, tapi karena begonya orang ini. Oh, berarti agamanya Muhammad tuh hak kalau begitu. Jadi maksudnya seorang raja kafir itu punya pemikiran yang luhur. Punya pemikiran yang luhur. Fal yartadu, apakah murtad ahaduna seorang minhum jadi du'afauhum sahtatan karena marah, karena benci lidinihi kepada agamanya Muhammad. Ba'da ayat kula sudahnya masuk ila ahadun fi dalam dinihi. Qultu, aku menjawab, la, enggak ada. La, enggak ada. Qala, bertanyalah Herakles, fahal kuntum, maka apakah kalian wahai orang-orang Quraisy, tattahimuna itu kalian menyangka buruk hu kepada Muhammad bil kadibi dengan dusta, qabla ayyaqula, sebelum berkata Muhammad pada kata-kata qala. Qultu, menjawab, lah. Jadi seluruh kafir Quraisy itu enggak ada yang menyangka Rasulullah itu bohong. Saking apa? Saking jujurnya Rasulullah. Jadi Rasulullah sebelum menjadi nabi itu sudah seorang jujur, zahiran wa batinan, yang belum pernah dusta. Sehingga kalau kaumnya mendustakan Muhammad, yang salah kaumnya. Karena Rasulullah sudah jujur, zahir, batin, benar, gak pernah nipu orang, gak pernah ngibulin orang, gak pernah bohong. Ini kan sudah pertanda bahwa nanti ngomong jadi nabi, ya nabi beneran. Gitu maksudnya. Jadi baginda Nabi itu sudah punya karakter yang mulia. Saya ini tidak pernah bohong dan tidak pernah membohongi atau menipu atau enggak, supaya saya nanti aku mengaku ini aku nabinya Allah, orang percaya. Gitu. Artinya sudah menyediakan tingkah yang sebegitu mulia sebelum jadi nabi pun. Maka, hai orang-orang Quraisy, kata Herakles, kamu menyangka bohong enggak Muhammad kalau ngomong? Oh, enggak pernah menyangka, sejak dulu benar terus kok, enggak pernah ngibulin orang, enggak pernah ngapusi orang, enggak pernah nipu. Karena cahaya kebenaran, yaitu syamsus sidqi di dalam hati Rasulullah ini sudah semua orang tahu, hatta setan pun tahu. Ya, berarti kalau Muhammad itu kalau ngomong nggak pernah disangka dusta, sekarang aku nabi, mengapa kamu menyangka Muhammad bohong? Kan kayaknya begitu mestinya. Bukan yang salah Muhammad, yang salah kamunya dong kalau begitu. Gitu akhirnya. Makanya Sufyan lama-lama ya masuk Islam, ya Sufyan lama-lama. Dipelajari sejak kecil Muhammad, omongannya, kalau peperangan nggak pernah khianat perjanjian perang, kalau semua. Wah, masuk Islam gua kalau begitu, masuk Islam. Kalau enggak, gimana ya pergi sendiri. Maka sebelum Fatih Mekah itu orang-orang kafir Quraisy di Mekah, kita ini kalau nggak ikut Muhammad kayak tikus masuk ke dalam lubang, digerujuk air. Kalau nggak keluar kita mati di dalam, kalau keluar mati di pentung. Tuh, gimana itu? Iya lah. Wahal kuntum, maka kalian berada wahai orang-orang Quraisy, tattahimuna, kamu menyangka salah, menyangka bohong kepada Muhammad bil kadibi dengan dusta, qabla ayyaqula, sebelum berkata Muhammad kepada kata-kata qala yang berkata Muhammad. Qultu, aku menjawab Sufyan, lah, enggak pernah menyangka bohong. Qala bertanya, ialah Raja Herakles, fahal yaghdiru, maka apakah khianat janji ialah Muhammad? Fahal yaghdiru, maka apakah khianat janji, janjinya palsu, bohong ialah Muhammad? Qultu fahal yaghdiru, maka apakah khianat janji, nulayani janji ialah Muhammad? Qultu, aku menjawab, la, tidak. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Wa nahnu, kami orang-orang kafir Quraisy, minhu dari Muhammad fi muddat, itu masa genjatan senjata. Jadi adatnya orang kafir Quraisy dengan baginda Muhammad, ya,
Di Madinah setelahnya itu ada 4 bulan yang tidak ada perang. Itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini 4 bulan ini orang Arab sepakat tidak ada perang. Selain 4 bulan ini mulai perang lagi. Jadi orang Arab itu punya genjatan senjata, perjanjian kita selama 4 bulan itu tidak ada perang. Sepakat. Yang muslim, yang kafir sepakat. Gitu. Jadi kalau perang masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram mandek. Ini kan 3 bulan berturut-turutan. Rajab kan misahnya. Nanti Rajab berhenti perang. Jadi orang Arab walaupun jahiliyah itu punya kaidah yang mulia. Nah, ini Abu Sufyan ini dalam masa Arba'atul Hurum ini. Abu Sufyan dari Mekah lewat ke Madinah sana ke Syam ya nggak diapa-apain. Tapi lewat daripada 4 bulan mulai perang lagi. Siap-siap goloknya diasah kalau Arba'atul Hurum itu selesai mulai perang lagi. Baik. Kalau kita orang ajam kan sekali emosi enggak ada Arba'atul Hurum. Dang ding dang perang terus ya kan? Tidak ada kaidahnya. Kalau orang Arab punya kaidah walaupun kafir. Wa nahnu kami orang-orang kafir Quraisy minhu dari Muhammad fi muddatin masa genjatan senjata lanati yang kami tidak tahu ma kepada sesuatu wa yang mana Muhammad fa'ilun itu akan berbuat fiha di dalam muddatin. Itu tadi di dalam 4 bulan Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Rajab. Ini namanya Arba'atul Hurum. Ini semua orang-orang Arab kafir pun dulu ini 4 bulan ini enggak ada perang. Supaya kita berpikir atau menyiapkan perbekalan perang atau kita musyawarah ini bagaimana perang. Begitu. Jadi yang 8 bulan kalau jadi perang, yang 4 ini enggak. Lah waktu terjadi Bai'atul Ridwan, baginda Muhammad sudah di Madinah kan, datang ke Mekah dalam rangka umroh. Itu dalam Arba'atul Hurum itu. Jadi kan sudah sepakat orang kafir ataupun orang Islam kalau Arba'atul Hurum tadi enggak ada perang. Sampai ke sana orang kafir Quraisy khianat. Hanya orang sudah ngumpulin senjata. Loh, kita kan sudah sepakat kalau di dalam bulan Hurum ini enggak perang. Mengapa kami sudah sampai dikepung? Akhirnya Rasulullah mengutus Sayyidina Utsman. Utsman datang kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy. Bukankah kita telah sepakat di dalam Arba'atul Hurum kan kita nggak ada perang. Maka kita kan Nabi sudah di Madinah itu. Sekira-kira 1.400 orang datang mengelilingi Ka'bah mau umroh karena rindu kepada Ka'bah. Rasulullah di Madinah itu selalu rindu kepada Ka'bah, selalu rindu. Rasulullah kalau orang Mekah datang tanya bagaimana Ka'bah, bagaimana Hijr Ismail, bagaimana Sumul Zabah, rindu. Udah, jangan panjang-panjang, nanti saya tambah rindu, kata Rasulullah. Kalau dijawab, udah jangan panjang-panjang, saya tambah rindu nanti. Udah segini aja. Bagaimana Ka'bah, bagaimana orang Tawaf, bagaimana Hijr Ismail, bagaimana Maqam Ibrahim, bagaimana ini Hajar Aswad. Karena itu Baitullah, kan ada setrum. Akhirnya Allah mengatakan, wa innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Orang yang menurunkan Al-Qur'an sebagai fardu akan mengembalikan kau kepada tanah asli apa? Mekah, ma'ad itu maksud. Makanya Rasulullah, loh kan kami datang di sini kan karena aku rindu kepada Ka'bah, rindu kepada Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, sekeliling tanah haram, rindu kepada air Zam-Zam. Kan dalam genjatan senjata Arba'atul Hurum, mengapa kalian bawa pedang, kata Utsman datang, hai orang-orang kafir Quraisy, bukankah kami telah sepakat kalau Arba'atul Hurum enggak ada perang? Kami datang ke sini ini mau umroh karena kami dan Muhammad itu rindu kepada Ka'bah. Nangis ingin jumpa Ka'bah, ini Baitullah. Enggak akan perang. Mengapa kamu khianat? Tetap khianat kan? Akhirnya Rasulullah, ayo bayat mati. Bayat. Subhanallah.
akhirnya terjadi yadullah faqa aydihim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullah. Ini turun ayat. Muhammad, orang yang baiat kepada engkau itu baiat kepada saya, kata Allah. Nah, ini kalau dalam bahasa sufi ini di sini terjadi Rasulullah bahasa itu fana fillah di situ. Situ Rasulullah terjadi fana fillah di situ. Itu 1.400 orang. Tapi dengan izin Allah akhirnya kan hatinya orang kafir Quraisy kan di tangan Allah. Allah enggak menghendaki perang, tapi kan sahabat sudah baiat, sudah baiatul maut, baiatul jihad alal maut. Selesai umroh balik lagi. Ini namanya yang dikatakan ahlu baiatir ridwan. Ada 1.400 sahabat yang telah baiat mati sekeliling Ka'bah. Mulia sekali. Turun ayat, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Nah, ini sejarahnya baiat akhirnya mengembang pada baiat toreko, baiat jihad, baiat. Ini dari sini asli. Baiat Tijani ini dari ayat itu. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Zahirnya kamu baiat kepada muqaddam zahirnya. Sebenarnya baiat kepada Rasulullah dan Allah sebenarnya itu. Baiat kepada Rasulullah dan Allah yang melalui Syamad Tijani. Aslinya ke situ. Subhanallah. Qala berkata Abu Sufyan, walam yumakkinu, dan tidak memungkinkan ni kepadaku kalimatnya kalimat adkhulu yang aku masuk via dalam kalimat syai'an kepada sesuatu ghairu hadhil kalimat yang selain dari kalimat-kalimat jawaban tadi. Artinya aslinya saya ingin memasukkan kalimat bohong untuk menghina Muhammad, tapi enggak bisa. Enggak bisa. Qala berkata Abu Sufyan, walam yumakkinu, dan tidak memungkinkan ni kepadaku kalimat inilah kalimat bohong. Adkhulu yang masuk fiha, udkhilu yang aku memasukkan fiha di dalam kalimatun syai'an kepada suatu perkara yang bohong ghairu hadhil kalimat yang selain ini jawaban-jawaban yang telah saya jawab. Aslinya kalau saya bisa bohong, saya mau bohong. Karena Abu Sufyan masih kafir. Hanya kalau dijawab bagaimana Muhammad nasabnya? Oh, nasabnya jelek. Mau ngomong begitu. Bagaimana Muhammad agamanya? Oh, agamanya jelek. Maunya begitu, tapi nggak bisa. Ya, warna daripada mukjizatnya baginda juga. Dan Abu Herakles itu ngomong dengan kafir Quraisy yang lain, awas. Kalau si Abu Sufyan goroh, bilangin goroh. Kalau benar, bilangin benar. Ya, Abu Sufyan nggak bisa goroh, nggak bisa bohong. Gitu. Qala bertanya ialah Herakles, fahal qataltumu, apakah kalian memerangi kepada Muhammad? Qul menjawab Abu Sufyan, na'am, iya. Iya. Saya perangi mereka. Waktu perang ya kadang-kadang ya Muhammad nyerang kepada kami, kadang-kadang kami nyerang kepada Muhammad. Perang. Jadi maka memang Islam itu fitrahnya itu apa itu? Mendatangi bukan didatangi. Mendatangi. Maka adanya gerakan Jamaah Tabligh ini kan budaya mendatangi di sebar jemaah itu kan dulu Rasulullah di Madinah kan mendatangi. Bukan dia kalau didatangi kalah kita, mendatangi. Waktu kita mendatangi kita dalam keadaan musafir, doanya mustajab. Datang dalam kita sedih, akhirnya kita mendekat kepada Allah. Ini kalau kemana-mana. Kalau di rumah nonton TV, kopi, anak istri, wah jadi binatang kita. Jadi binatang kita. Jadi bodoh, nakut, cundang. Wal qataltum, apakah kalian memerangi wahai orang kafir Muhammad? Qul tu menjawab, na'am, ya. Iya. Qala berkata, yalah fa kaifa kana qitalukum iyyahu. Jadi ini diam-diam aslinya Herakles kan seperti pelanjut dan lewat kan ingin masuk Islam aslinya. Waktu Herakles kedatangan Rasulullah kan diserahkan pada Paulusnya.
Bagaimana Paulus? Fa amma ana fa musaddiquhu wa muttabi'uhu. Paulus dia langsung mengatakan, kalau aku adalah mengikuti Muhammad dan membenarkan. Bukankah Isa telah memberikan kabar gembira dalam Injil? Ini dia. Apa aku? Kan begitu. Nah itu Hieronymus itu sudah mendengar kata Paulus itu. Iya benar juga ya. Sudah begitu. Makanya kan. Tapi karena Hieronymus ini terpikat kepada kerajaannya dan terpikat kepada suara rakyatnya yang banyak, ya inilah yang menghalangi dia hidayah.